bukan hanya ini yang kita pakai sebenarnya kawan-kawan, ada satu obat yang sangat bagus sekali, yaitu pupuk mineral pelapis tanaman. Nah, kita menggunakan ini dengan tujuan agar tanaman itu semakin dilindungi oleh serangan khususnya jamur kawan-kawan. Karena hari ini kita tidak melakukan penyempraian dengan fungisida yang kita pakai sekarang. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai yang kita tanam inilah cabai rawit Ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan, ini sangat subur luar biasa, buahnya juga cukup lebat. Nah, kemarin kita sudah melakukan pemetikan yang kelima kalinya. Nah, dalam pemetikan yang kelima kalinya kita mendapatkan hasil kurang lebih kemarin 87 kilo, tetapi di segi harga masih relatif murah sebenarnya kawan-kawan, karena harga di tempat kami kemarin ini di pihak petani hanya mendapatkan harga 15.000. Tetapi kita tetap bersyukur walaupun harga demikian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita harapkan. Nah, khususnya kawan-kawan pada hari ini, pagi ini kita akan melakukan penyempraian. Nah, di mana kita setelah melakukan pemetikan, hal yang harus atau wajib kita lakukan adalah melakukan penyempraian. Nah, tujuan kali ini saya melakukan penyempraian adalah di mana kita agar tunas-tunas baru di ujung daun ini agar bermunculan. Jika itu kita lakukan dengan tepat, maka otomatis bunga akan bermunculan lagi dengan sangat lebat. Jika bunga sudah bermunculan, otomatis buah akan semakin banyak atau semakin rimbun. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebenarnya kawan-kawan sebagai petani. Memang di dalam perawatan tanaman cabai secara khusus memang dibilang gampang-gampang susah kawan-kawan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa melakukan teknik-teknik, kita sudah belajar di lapangan, kita tidak hanya cukup menanam cabai itu secara teori. Ini yang dari pengalaman kita. Nah, maaf saya berbicara seperti ini, bukan maksud saya menggurui kawan-kawan kita semua. Saya tahu semua petani itu mempunyai sistem atau cara yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, kita sebagai petani yang saya fokuskan adalah bagaimana cara kita meningkatkan hasil produktivitas tanaman itu sendiri dengan berbagai teknik atau dengan berbagai macam cara sesuai dengan apa yang kita lakukan di lapangan itu. Nah, di sini seperti tadi saya katakan, kita hanya berbagi pengalaman. Nah, kita fokuskan sebenarnya kawan-kawan untuk memunculkan tunas-tunas baru seperti tadi saya sampaikan. Dengan demikian otomatis bunga dan buah itu akan semakin lebat. Jadi walaupun dengan harga untuk sekarang ini relatif masih murah, tetapi jika buah itu semakin lebat, otomatis kita pemetikannya bisa dalam waktu yang cukup lama. Jika itu bisa dilakukan, otomatis pasti kita mendapatkan hasil yang lebih. Pasti kita akan balik modal sebenarnya kawan-kawan. Itu yang prinsip-prinsip yang saya lakukan dalam budidaya tanaman cabai. Nah, khususnya seperti saya sampaikan tadi, kita melakukan penyempraian, kita menggunakan nutrisi dan juga obat-obatan di mana ini cukup efektif sebenarnya yang dilakukan untuk tanaman cabai di fase pembuahan seperti ini. Nah, salah satu yang kita gunakan adalah pengendalian daripada hama trip atau tungau. Dengan demikian, kalau tungau dan trip kita bisa kendalikan, otomatis tanaman atau daun cabai ini tidak akan keriting. Jika tidak keriting, otomatis buah itu akan tumbuh secara normal atau bunga itu akan bermunculan dengan sangat lebat. Nah, obat yang kita gunakan, kita melakukan perolingan 2 minggu kemarin kita melakukan
penyemprian untuk pengendalian hama tungau daun trip dengan menggunakan bahan aktif abamectin. Tetapi pada hari ini kita akan melakukan penyemprian menggunakan insektisida tunggal yaitu Pegasus, kawan-kawan. Ini sangat bagus sekali untuk pengendalian daripada tungau maupun trip. Ini bahan aktifnya diapenturon 500 gram per liter. Ini cukup tinggi sebenarnya dan harganya boleh dikatakan lumayan mahal sebenarnya ini. Tapi inilah kita sebagai petani, kalau kita tidak melakukan perolingan, jadi tungau dan trip itu bisa menjadi resisten. Nah, dosis yang kita pakai inilah satu tutupnya sekitar 10 ml untuk takaran 14 liter air. Nah, selain itu, yang seperti saya sampaikan tadi, untuk memacu pertumbuhan tunas-tunas baru agar bunga tetap bermunculan, kita pakai namanya suplemen tanaman. Ini sudah familiar sebenarnya, kawan-kawan, dan sering saya bicarakan, kita memakai fosfat cair. Ini adalah mereknya Mordenpool. Nah, maaf saya di sini memperlihatkan merek karena begini, banyak sekali kawan-kawan kita yang menyatakan, "Bang, apa yang abang pakai itu fosfatnya seperti itu." Makanya saya memperlihatkan merek seperti ini. Ini suplemen tanaman Mordenpool. Ini sangat bagus sekali memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, dan merangsang pertumbuhan bunga. Jadi bisa dipakai untuk fase vegetatif maupun untuk fase generatif seperti sekarang ini. Nah, jika bisa perakarannya bagus atau muncul tunas baru seperti tadi saya sampaikan, akan merangsang pertumbuhan bunga yang cukup banyak. Nah, dosis yang kita pakai sebenarnya adalah 3 tutupnya seperti ini untuk takaran 14 liter air. Nah, selain itu, biasanya kita sering melakukan penyemprian dengan unsur hara, kalium, fosfat, dan boron. Yang merek yang kita gunakan biasanya adalah Kalinet. Tetapi, nah saya katakan tetapi, pada hari ini kita kehabisan Kalinet sebenarnya, kawan-kawan. Itu dalam satu botol itu sudah ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Tetapi kita akan mencampurnya seperti ini. Salah satunya adalah fosfatnya. Dan kita campur dengan boron ini, boron seperti ini. Biasanya ini kita pakai lakukan dengan sistem kocor. Tetapi pada hari ini kita lakukan dengan spray. Ini sangat bagus sekali fungsi boron lah. Mengoptimalkan laju pertumbuhan tanaman, mencegah kerontokan bunga dan buah, mencegah kerontokan dan kering pucuk daun. Nah, ini sangat penting sekali. Mencegah daun keriting, mencegah batang supaya tidak pecah, mencegah ujung daun bawang supaya tidak menguning. Untuk daun bawang juga bagus, meningkatkan kualitas buah sebagai imunisasi tanaman dan memperpanjang umur tanaman. Nah, jadi ini sudah fosfatnya ada, boronnya ada, tinggal yang satu adalah, nah ini kita pakai KCl cair. Ini adalah kandungan kaliumnya sangat tinggi, yaitu 60%. Seperti tadi saya sampaikan, karena tidak ada dalam satu botol ada kandungan fosfat, kalium, dan boron seperti merek Kalinet, makanya kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Ada KCl cairnya, ada kaliumnya, ada fosfatnya, Mordenpool, dan ada boronnya. Nah, dosis yang kita pakai ini kaliumnya adalah satu tutup ini ukuran 30 ml untuk 14 liter air. Sedangkan dosis daripada boronnya akan kita memakai 3 sendok makan penuh untuk takaran 14 liter air. Nah, bukan hanya ini yang kita pakai sebenarnya, kawan-kawan. Ada satu obat yang sangat bagus sekali, yaitu pupuk mineral pelapis tanaman. Nah, kita menggunakan ini dengan tujuan agar tanaman itu semakin dilindungi oleh serangan khususnya jamur, kawan-kawan. Karena hari ini kita tidak melakukan penyemprian dengan fungisida. Yang kita pakai sekarang ini adalah Copper WP. Gini sangat bagus sekali. Ini Copper WP merupakan bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat. Jadi kalau kita tidak memakai perekat pun hanya memakai ini sudah cukup. Nah,
sebagai perekat, pembasah, dan penyebar, serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air, berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen, sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Nah, kita pakai dosis Koper WP adalah 2 sendok makan untuk takaran 14 liter air. Kegiatan kita hari ini melakukan penyempraian sudah selesai kita lakukan. Nah, semoga apa yang saya berikan sebagai pengalaman bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.